Perkenalkan, nama aku Fania Ardiarini. Aku sengaja bikin video ini untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di Instagram karena banyak banget yang nanyain ngapain aku di sini, syaratnya apa aja dan caranya gimana. Sebelumnya juga aku tahu program ini dari teman aku namanya Wulan. Halo Wulan, dia udah lebih dulu berangkat ke Jerman dan udah lama banget ya. Terus untuk yang belum tahu aku di mana saat ini, aku sekarang tinggal di Eindhoven, Belanda. Jadi aku kesini ikut program yang dinamakan Au Pair atau pertukaran budaya. Au Pair ini berasal dari bahasa Prancis, artinya balas jasa. Au Pair ini bisa diikuti oleh remaja usia 18 sampai 30 tahun dan bukan program dari kampus maupun dari tempat kerja. Ini kita bisa bikin profilnya di aupairworld.com. Kita bisa pilih negara mana aja yang mau kita tuju. Maksudnya mana aja itu untuk jadi opsi ya. Jadi kita bisa apply ke beberapa negara. Nanti tergantung kalau misalnya ada yang klik sama kita tinggal pilih aja seperti itu. Ada juga pertanyaan yang unik, nanya ke aku gini, Kak, au pair itu sama ya sama TKI sama TKW? Jawabannya enggak, TKI, TKW, dan au pair itu adalah 3 hal yang berbeda. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, au pair itu pertukaran budaya. Ada juga yang nanya, Kak, syaratnya harus lulus kuliah ya? Enggak juga, buat teman-teman yang baru lulus sekolah SMA bisa ikut program ini. Malah lebih enak karena kan usianya masih banyak tuh. Jadi kalau kalian sudah selesai jadi au pair di negara ini, kalian bisa apply lagi di negara yang lain. Jadi makin banyak pengalamannya kayak gitu. Oke, aku akan jelaskan tugas-tugasnya nanti, dan aku akan sedikit cerita pengalaman aku kemarin saat nyari-nyari host family. Jadi au pair itu kita nanti tinggal sama orang tua asuh atau yang dinamakan dengan host family. Kita tinggal bersama mereka di rumah mereka. Kita ikut sarapan bareng, makan malam bareng. Pokoknya semua kegiatan mereka kita akan diikut sertakan. Kita akan dianggap seperti anak sendiri. Jadi kita itu di sana perannya sebagai kakak untuk anak mereka yang masih kecil. Karena orang tua di sini itu ya, maksudnya kebanyakan orang yang cari au pair itu adalah orang tua yang sibuk, yang mereka sama-sama bekerja, tidak ada waktu untuk antar jemput anaknya sekolah. Jadi tugas au pair itu adalah yang utama ya menurut aku. Bukan menurut aku sih, emang tugas yang utama au pair itu adalah antar jemput anak host family untuk pergi ke sekolah maupun les. Buat kalian yang suka sama anak kecil, program ini tuh cocok banget buat kalian karena setelah kita jemput anak mereka sekolah, kita akan diminta untuk nemenin anaknya bermain. Mau main di rumah boleh, atau di taman juga boleh. Terus kita tunggu sampai orang tua mereka pulang, nanti baru kita kasihkan anaknya sama mereka. Benefit apa yang kita dapat dari program ini? Yang pertama, kita akan disekolahkan bahasa lagi sama mereka. Sekolah bahasanya tergantung di negara mana kalian tinggal. Kalau misalnya baik nih, kalau boleh, kalian bisa request mau lesnya apa. Yang aku baca sih gitu ya. Terus udah gitu, benefit yang lain adalah kita berkesempatan ikut liburan bareng sama mereka. Kalau misalnya mereka jalan-jalan ke luar negeri, kita akan diajak juga. Seru kan? Udah gitu, aku mau cerita pengalaman aku kemarin sebelum aku sampai di Belanda. Sebenarnya aku pengen jadi au pair ke Jerman juga. Nyusul Wulan, nyusul teman aku. Aku udah les bahasanya, bahasa Jerman, karena kesana itu kalau di Jerman harus bisa bahasa Jerman minimal level A1. Aku lesnya private sama Kak Intan. Halo Kak Intan, les sama Kak Intan asik banget, swear. Aku lesnya private di rumah Kak Intan. Jadi kalau private itu kan cuma berdua ya. Aku sama Kak Intan, dan belajarnya itu lebih masuk, lebih enak aja, lebih enjoy. Terus Kak Intan gak akan ngasih materi baru kalau aku belum ngerti materi sebelumnya. Terus karena waktu itu aku keterima kerja di Jakarta, alhamdulillah, lesnya jadi online dan bikin aku kurang fokus sebenarnya ya. Kadang aku kalau pulang kerja capek ya, pas jadwalnya les lagi. Terus aku suka minta reschedule sama Kak Intan, lesnya nanti ya, aku capek kayak gitu. Dan Kak Intan suka okein. Aku les bahasa Jerman ini seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, terus kalau misalnya aku nggak kerja mungkin bisa lebih cepat lagi selesainya, tapi karena aku kerja banyak reschedule, jadi aku menghabiskan waktu beberapa bulan sampai akhirnya aku ujian di Goethe dengan hasil yang memuaskan. Buat aku itu memuaskan ya, dan itu sudah memenuhi kualifikasi untuk jadi au pair di Jerman. Saat itu aku usia 26 tahun. Beberapa bulan lagi usia aku 27 tahun, yang dimana ke Jerman ini tuh au pairnya maksimal 26 tahun. Dan aku belum selesai semua dokumen. Aku belum bikin paspor, host family juga aku belum dapet. Tapi aku tetap usaha. Tapi ternyata memang tidak memungkinkan. Akhirnya aku banting setir. Maksudnya tuh aku cari alternatif negara lain. Aku nggak jadi ke Jerman. Aku apply ke Austria. Tapi aku riset semua negara sih, yang maksudnya negara yang aku pengen ya. Aku waktu itu riset ke
Norwegia, ke Swedia, Luxembourg, Australia, ke Belanda. Pokoknya semua aku apply sampai akhirnya aku dapat host family di Austria. Alhamdulillah, karena di Austria masih pakai bahasa Jerman, jadi les aku nggak sia-sia kayak gitu. Setelah aku dapat host family dari Austria, akhirnya aku mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk sertifikat bahasa Jerman aku yang nilainya bagus. Makasih Kak Intan. Buat teman-teman yang mau les bahasa Jerman, boleh les sama Kak Intan karena lesnya itu private dan asik banget. Mudah dipahami, mudah dimengerti. Oke, lanjut. Selama proses mengumpulkan data ini ya, selama proses mengumpulkan data ini, aku ada DM dari host family aku yang dari Belanda saat ini jadi host family aku. Dia menghubungi aku, dia minta video call sama aku. Dan satu kali video call, orangnya fix pengen aku yang jadi au pairnya. Aku bingung dong, aku kan pengennya ke Austria dan aku ini dokumennya udah selesai nih gitu kan. Tapi aku tetap jalani dua-duanya. Jalan yang Austria, jalan yang Belanda, kayak gitu. Aku bilang sama host family aku, calon host family aku yang di Austria, kalau aku udah selesai ngumpulin data. Terus orangnya bilang, kirim aja dulu ke email aku mau liburan, nanti aku akan hubungi kamu setelah aku pulang liburan. Oke lah, aku kirim lewat email. Terus ternyata host family aku yang dari Belanda ini pakai agen, dimana prosesnya itu lebih cepat. Makin bingung dong aku kan pengennya ke Austria gitu kan. Cuma aku berdoa, akhirnya aku dikasih jalan, aku dikasih petunjuk sama Allah untuk memfokuskan diri aku mengurusi dokumen ke Belanda. Karena setelah aku tunggu beberapa minggu, calon host family aku yang di Australia ini nggak ada kabar. Jadi ya udah, karena nggak ada kabar dari calon host family aku yang di Austria, akhirnya aku lepas. Aku memfokuskan diri aku untuk menjadi au pair di Belanda. Aku ngikutin semua step-step yang dikasih sama agennya. Jadi host family aku yang di Belanda ini pakai agen resmi dari kedutaan besar Belandanya. Dia bilang sama agennya kalau dia fix pengen aku yang jadi au pairnya. Akhirnya agennya itu menghubungi aku lewat email, mengirimi aku banyak berkas yang harus diisi dan dikirim ulang. Berkasnya itu nanti aku akan sebutkan apa aja. Terus udah gitu, kalau di Belanda ini ya, ke Belanda ini, aku nggak tahu semuanya harus pakai agen atau enggak. Tapi enaknya itu kalau pakai agen, kita cuma tinggal ngisi form-form yang dikasih. Pokoknya kita tahu jadi semuanya itu dibantu. Mulai dari bikin visa itu kita cuma tinggal datang ke kedubes dan jadinya itu cepet banget, cuma 2 hari. Aku kasih paspor di tanggal 1, terus 2 hari kemudian aku udah disuruh ngambil visanya gitu. Alhamdulillah kan. Terus udah gitu, setelah semuanya selesai, aku tinggal nunggu tiket. Aku akan sebutkan berkas apa aja yang harus dipenuhi, tapi ini buat gambaran aja ya, karena semua agen kayaknya nggak sama. Karena aku pernah lihat di YouTube, dia disuruh bikin surat keterangan belum menikah, tapi aku enggak. Tapi ya, kalian juga harus hati-hati ya, kalian jangan pilih agen sendiri, jangan pilih agen sembarangan, karena takutnya kalian ditipu. Kalau ini kan aku agennya yang ngasih host family-nya, dan itu aku cek nama agennya itu memang terdaftar di kedutaan besar. Terus yang pertama nih ya, aku sebutkan ada mini file form. Mini file form ini itu isinya surat untuk host family kita, jadi surat perkenalan. Kita deskripsikan diri kita perkenalkan diri kita, seperti itu. Pokoknya kita ngomong banyak lah tentang diri kita. Terus udah gitu pictures from you. Pictures from you ini yang lebih penting foto kita sama anak kecil ya, karena biar kita kelihatan suka sama anak kecil. Ya karena emang suka sih ya. Terus foto sama teman-teman, foto sama keluarga, dan lain sebagainya. Lalu ada au pair placement agreement, itu dikasih sama agennya nanti. Kita cuma tinggal tanda tangan atau isi apa aku lupa. Udah gitu ada application form including copy of school certificate. Application formnya itu dikasih sama agennya juga. Terus kita kasih juga school certificate, mau ijazah SMA boleh atau ijazah sarjana juga boleh. Terus ada employer or child care reference, itu surat referensi kalau kalian pernah mengurus anak kecil. Kalau aku sih waktu itu ngarang aja ya, aku punya tante punya anak kecil, tapi sekarang udah gede. Aku pura-puranya dulu ngasuh anaknya gitu, padahal ya gitulah, pokoknya pinter-pinter kalian ngarang aja, soalnya nggak diperiksa kok. Terus udah gitu ada emergency form, itu emergency formnya dikasih, cuma tinggal isi aja. Udah gitu ada medical form. Nah, medical form ini itu kita harus melakukan screening
Di antaranya ada screening HIV, screening TBC, MRSA, itu MRSA itu untuk bakteri, dan juga tes kehamilan. Aku melakukan screening HIV di Puskesmas karena gratis, itu program dari pemerintah. Lalu juga aku melakukan screening TBC-nya di Puskesmas, itu bayar 35.000, pendaftarannya 10.000. Cuma waktu itu aku skip karena cara tesnya itu kayak masih manual, kita harus keluarin dahak sendiri. Waktu itu aku lagi nggak sakit, tenggorokan aku lagi baik-baik aja, aku nggak bisa ngeluarin dahak, akhirnya aku skip. Terus tes kehamilannya aku lakukan di Puskesmas juga karena gratis. Untuk tes TBC-nya kemudian aku lakukan di klinik laboratorium di Jakarta beserta juga dengan MRSA-nya. Aku melakukan screening TBC di klinik laboratorium A dengan harga 340.000 dan MRSA-nya di harga 600 berapa aku lupa, pokoknya totalnya itu 998.000. 1 juta kurang 2.000. Alhamdulillah tes TBC-nya itu hasilnya negatif. Tapi untuk hasil MRSA-nya aku positif bakteri Staphylococcus aureus. Aku bilang sama agen aku juga bilang sama host family aku kalau aku positif bakteri. Dan akhirnya aku disuruh tes ulang sama host family-nya 1 bulan kemudian. Jadi sebelum tes ulang itu aku konsumsi dulu antibiotik, aku konsultasi sama dokter, aku kasih semua hasilnya, terus akhirnya aku dikasih resep antibiotik. Aku minum dan akhirnya aku tes lagi 1 bulan setelahnya, alhamdulillah hasilnya negatif. Oke, jadi itu ya. Pokoknya medical form-nya itu ada screening HIV, kehamilan, TBC, dan MRSA. Lanjut, ada copy of driver license. Itu kalau kalian punya SIM internasional, itu kalian boleh ikut sertakan karena nanti di host family kalian akan nyuruh kalian berkendara. Jadi boleh berkendara pakai mobil atau sepeda dan lain sebagainya. Karena aku nggak ada SIM internasional, jadi aku di sini pakai sepeda. Padahal host family aku udah nawarin, kamu bisa nyetir nggak? Nanti kamu pakai mobil aja. Tapi karena kan di sini nyetirnya di sebelah kiri ya, aku juga takut lah, nggak berani. Jadi aku bilang aja nggak punya, dan emang nggak punya gitu. Hehe. Terus udah gitu ada NBI atau Police Clearance, itu yang dinamakan dengan SKCK. Aku bikin di Polda, itu harganya 30.000 kalau nggak salah ya. Terus paspor, tentunya paspor yang masih aktif. Lalu permit atau visa atau residensi, itu visa yang kita dapat di Kedubes. Udah gitu ada birth certificate. Nah, birth certificate ini akte kelahiran yang sangat terbaru. Pokoknya kalian harus cetak lagi yang terbaru, bener-bener yang terbaru, dan harus di legalize, harus dilegalisir, yang terlegalisir di Kemenkumham. Itu kalau sekarang namanya apostil. Kemarin aku apostil akte kelahiran harganya 150.000. Dan kalian harus datang pagi-pagi banget ke sana. Sebelumnya sih kalian harus daftar online dulu ya. Udah gitu ada appendix gitu, itu dikasih sama agennya, nanti kalian tinggal tanda tangan aja. Dan yang terakhir itu ada host family au pair agreement, yaitu kontrak. Jadi kita datang ke sini tuh bukan cuma yang tinggal datang doang gitu, enggak. Kita itu ada aturannya juga ya, makanya tertuang di kontrak. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan apa yang ada di kontrak, kalian bisa nego, kalian bisa menolak. Dan enaknya lagi kalau misalnya jadi au pair ke Belanda ini ya, kita dibeliin tiket pulang pergi. Kemarin aku dibeliin tiket ke sini, dan untuk kontraknya itu lamanya selama 1 tahun. Kalau masalah makan kalian sebenarnya nggak usah bingung ya, karena kalian diizinkan untuk masak sendiri. Kalau host family aku ini tuh originally from Iraq, mereka Muslim alhamdulillah. Terus mereka juga makan nasi, makanya tapi sehari sekali. Biasanya aku nunggu mereka pulang kerja. Saat semuanya sudah kumpul, nanti aku bantu siap-siapin kayak piring, sendok yang kayak gitu. Nanti yang masaknya itu bapaknya, host family-nya yang masak. Kalau misalnya kita mau masak juga nggak apa-apa. Cuma karena aku nggak tahu ya selera mereka apa, dan aku juga nggak bisa masak masakan mereka, jadi bapaknya yang masak. Nanti baru deh kita makan bareng. Terus kalau host family aku ini setelah makan malam bareng itu biasanya suka tea time. Nah, tea time ini tuh kita ngeteh bareng di depan TV, kita ngobrol sambil ngemil-ngemil. Terus mereka akan nanya mengenai Indonesia. Nah, disinilah letak pertukaran budayanya. Ya sebenarnya dari kita mulai tinggal itu pun sudah pertukaran budaya ya. Kita setiap hari tinggal sama mereka, kita tahu kebiasaan mereka, budayanya ngapain aja. Dan mereka juga akan nanya ke kita saat ada waktu untuk ngobrol. Mereka akan nanya-nanya mengenai Indonesia. Kemarin aku udah ngobrol sama mereka ya, kita ngobrol sering tiap hari. Mereka nanya-nanya di Indonesia kerjanya gimana, terus gajinya berapa, penduduknya ada berapa, terus yang paling terkenal di sana apa, di Indonesia apa, kayak gitu. Pokoknya mereka
curious about Indonesia gitu loh. Oh iya, satu lagi, benefit menjadi au pair ini kita dapat uang saku. Kalau misalnya orang kerja itu kan dapat gaji. Kalau kita uang saku, uang sakunya sesuai dengan yang tertuang di kontrak dan sudah menjadi apa ya? Batas yang ditentukan oleh pemerintahnya sendiri gitu loh. Jadi untuk au pair sekian. Kita nggak perlu khawatir dengan kehidupan kita di sini karena semua kebutuhan kita dipenuhi, mulai dari sabun mandi yang kayak gitu kita nggak perlu beli, makan juga dikasih kayak gitu. Tapi kalau kalian mau jajan, mau belanja, nggak mungkin dong kita belanja baju minta duit. Ya kita pakai uang saku kita. Kita mau pakai untuk belanja silakan, mau jalan-jalan juga silakan, mau jajan-jajan ya pakai uang kalian sendiri gitu. Jadi semuanya di sini insya Allah aman, terpenuhi semua kebutuhannya, dan kita tinggal menempatkan diri kita aja di sini. Bagaimana kita harus tahu diri, harus hati-hati tinggal di negara orang karena kita jauh dari siapa-siapa ya. Oke, udah cukup sekian dari aku. Mungkin nanti kalau buat teman-teman yang masih belum jelas, belum ngerti, ada yang mau ditanyain lagi boleh. Oh iya, untuk yang nanya misalnya boleh pulang nggak ke Indonesia? Ya boleh-boleh aja, tapi pakai duit sendiri, pakai ongkos sendiri, karena kan kita udah di kontraknya tuh janjinya ya pulang pergi doang. Kalau udah selesai ya kita pulang dibeliin, tapi kalau belum waktunya selesai kita mau pulang ya pakai uang sendiri kayak gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga pertanyaannya terjawab dengan jelas di sini. Kalau misalnya masih belum jelas boleh tanya lagi, insya Allah nanti aku jawab. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. I love you. Muah.